Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Kuat dan semangat. Semangat. Bengke jempol 5 buat Ananda semua. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar dengan naik pesawat, di mana Bapak akan menjadi pramugari yang akan melayani Ananda semua untuk berkeliling Nusantara. Ananda semua siap? Siap, Pak. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum naik pesawat. Yang pertama, Bapak akan mengecek kehadiran penumpang terlebih dahulu. Di sini Ananda ada yang tidak hadir? Masuk semua. Masuk semua. Masa, Pak? Ananda Sari masuk? Ananda Sari? Masuk ya? Masuk. Masuk. Ananda Uswa masuk ya? Masuk. Ya. Masuk, Pak. Kalau sudah masuk semua, Bapak lanjutkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Ananda Yudi, ayo silakan disiapkan. Siap, Kita Pak. berdiri, bersiap, memberi hormat. Selamat pagi. Guru. Duduk kembali berdoa bersama-sama. Oke, terima Selesai. kasih. Terima kasih Ananda Yudi. Kemudian yang ketiga, sebelum kita naik pesawat, itu kita harus menjaga protokol kesehatan terlebih dahulu. Ingat ya, Ananda semua, kita masih dalam kondisi COVID-19. Jadi tetap rajin cuci tangan, memakai masker, kemudian tidak berkerumun ya. Kemudian yang keempat yaitu Bapak Budi di sini akan mengecek kesiapan belajar. Di sini sudah siap semua untuk belajar? Siap. Siap, Bapak. Siap, naik pesawat. Oke. Kemarin mohon maaf Bapak tidak bisa hadir karena Bapak ada acara kitan ya. Kemarin diajar sama Bapak Didik ya kemarin untuk kemarin ya. Iya, Ya. Bapak kita lagi. Oh ya. Oke, sebelum itu Bapak akan ngecek dulu kesiapan belajar Ananda semua. Mungkin bisa kita senam jari dulu ya Ananda semua. Bapak akan kasih praktek untuk senam jari. 2 jari seperti ini ya. Kemudian 2 jari seperti ini digabungkan seperti ini. Bisa? Bisa. Digabungkan ya. Nah, kalau senam biasanya hitungannya berapa Ananda kamu toh? 1, 2, 1 3. kali 8 ya, sampai 8 ya. Bapak beri contoh ya, 1 kali 8 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa nanti semua? Nah, kalau masih belum bisa berarti masih ngantuk, belum fokus. Ayo dicoba, ayo. Yuk, tangannya seperti ini, 1 kali 8 ke atas, 1 kali 8 ke bawah. Bisa ya? Yuk, 1, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Oke, sudah bisa? Tangannya sekarang sudah lemas? Sekarang tangannya sudah lemas? Sudah lemas tangannya? Sudah. Kalau sudah sekarang diangkat tangannya yang kanan. Nah, karena sudah lemas diputar-putar. Ya, nah, ikuti perintah Bapak ya. Sekarang pegang hidung. Udah pegang hidung semua? Oh ya. Lagi sekali lagi diputar-putar. Stop. Diputar. Stop. Nggak diputar ya. Diputar lagi. Pegang dagu. Ya, di sini ya. Didi Maina ya, pegang dagu. Oh, iya. Di sini tujuannya Bapak di sini untuk melihat tes belajar kalian semua.
Kalau tadi yang pegang dagu, berarti gaya belajar kalian itu auditory, sesuai dengan suara. Kalau yang tadi pegang apa? Tadi kening, kening itu gaya belajarnya secara visual. Kalau yang tadi tetap gini aja nggak ikut perintah, itu secara kinestetik. Ya. Oke, berikutnya ke yang kelima yaitu kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kita sepakati kesepakatan kelas ya. Yang pertama nanti semua wajib aktif untuk ikut pembelajaran ya. Bisa semua? Bisa aktif, sepakat? Sepakat ya? Oke, sepakat. Oke, kemudian yang kedua, setelah nanti pembelajaran, jangan lupa dijaga kebersihannya, nanti dibersihkan kembali kelasnya. Oke, yang keenam yaitu tujuan. Nah, tujuan di sini Bapak akan mengajak Ananda semua untuk mencari harta karun. Mau kira-kira Ananda semua? Mau? Apa kira-kira harta karunnya? Mas. Oh, Mas. Uang ya, Pak ya. Iya. Harta karunnya karena Ilmu kayaknya. karena kita belajar pada bahasa Indonesia, itu kita akan mencari harta karun pada bacaan. Apa kira-kira harta karun yang ada di bacaan itu? Informasi. Kita bahas bersama-sama ya. Oke. Selanjutnya sini. Nah, para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan kelas 5 SDN Kepatihan 2. Penerbangan akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan kelas 5 SDN 2 Kepatihan ini dibutuhkan tingkat konsentrasi dan semangat yang tinggi. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Ananda semua untuk menegakkan posisi duduknya. Silakan ditegakkan posisi duduknya. Tidak mengganggu penumpang lain. Kemudian mengikuti perjalanan hingga tempat tujuan dan mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Bisa? Bisa? Bisa. Kita sudah siap terbang? Siap. Oke, kita terbang. Nah, belum ternyata. Sebelum kita terbang, kita stop sejenak. Nah, ungkapkan perasaan kalian. Pilih salah satu gambar yang menggambarkan perasaanmu saat ini. Nah, kira-kira di sini coba Dewi Agustin. Nah, pilih gambar yang mana? Kira-kira yang mewakili perasaan Dewi sekarang? Saya yang senyum, Pak, yang kelihatan giginya. Oh, yang senyum. Bisa diceritakan kenapa kok sekarang senyum? Tadi pagi dapat apa? Saya naik pesawat sama Pak Agung. Oh ya. Coba sekarang Uswa, pilih yang mana gambarnya? Ya, Pak. Pilih yang kedua, Bapak. Oh, yang kedua. Kenapa Uswa? Ya. Kok pilih yang kedua, Uswa? Bisa menceritakan? Karena saya kebelet pipis, Bapak. Oh, kebelet pipis. Diizinkan Ya. Ananda semua untuk Uswa pipis dulu? Boleh, Silakan. Tapi nanti Terima ada kasih, syaratnya. Ya, tapi nanti ada syaratnya ya. Setelah kembali Ya, ke Bapak. kelas, sudah harus bisa senyum ya. Oh, iya, Oke. Pak. Di sini ada yang marah? Yang pilihan nomor 4 ada? Coba angkat tangan. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Ada yang nangis? Ada? Tidak ada. Bapak. Oh, tidak ada ya. Saya Oh, Aziza kenapa nangis Ananda Aziza? takut Pak naik pesawat jadi grogi pertama kali. Oh iya, baru pertama kali. Nanti setelah kalau udah pernah naik pesawat nanti nggak nangis lagi ya. Ya, Aziza ya. Oke. Apa yang harus kamu lakukan agar dapat kembali fokus? Tadi udah ya. Kalau tadi ada yang sedih, ada yang nangis, ada yang marah, tadi udah ya. Gimana saatnya kita untuk bahagia dalam belajar. Oke, kita ice breaking sebentar. Ambillah selembar kertas. Yuk, kemudian gambar seekor kepala angsa. Bisa digambarkan? Bisa. Bisa? Yuk coba. Kepalanya saja ya, Pak? Coba ya, hanya kepalanya saja. Silakan kalau sudah bisa dilihatkan di kamera. Sudah? Bisa dilihatkan di kamera. Oh iya, sudah semua ya. Oke. Sekarang Bapak tanya sekarang gambar kepala angsa yang menghadap ke kiri. Coba bisa angkat tangan? Yang menghadap ke kiri? Bisa? Angkat tangan. Oh ya, Ananda Ruah, Ananda Niken, ya Ananda Nur juga.
Ananda Ika menghadap kemana Ananda Ika? Sudah? Ke kanan, Bapak. Menghadap ke kanan. Kanan. Oke. Ananda kamu tahu? Kanan. Ke kanan. Oke. Yang menghadap ke kiri tadi ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3 ya. Yang menghadap ke kanan ada 3 juga. Ya. Oh ya, ada nggak yang menghadap ke atas? Bapak tanya. Ada yang menggambarkan menghadap ke atas? Biasanya. Atau yang menghadap ke bawah? Ada? Oh, nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke, gini ya, Ananda semua. Ini menandakan kita itu harus inovatif. Tadi kan Bapak nggak mengharuskan menghadap ke kiri semua kan, atau menghadap ke kanan semua, tapi menghadap ke atas juga bisa, menghadap ke bawah juga bisa. Dari buku yang Bapak baca, untuk yang menghadap ke kiri itu menandakan kalau siswa itu cerdas. Yang menghadap ke kiri. Tadi siapa yang menggambarkan menghadap ke kiri? Saya. Oh, Maindra, Ananda Niken, Bu Ika, Bu Ika, Oh, Pak. Ananda Ika, ya itu tadi menandakan kalau itu adalah siswa yang cerdas. Kemudian untuk yang menghadap Ananda yang menghadap ke kanan itu inovatif, karena hampir 90% semuanya menghadap ke kiri semua, jarang untuk yang menghadap ke kanan. Tapi kalau yang menghadap ke atas atau ke bawah, insya Allah besok nanti begitu kalian besar bisa jadi presiden karena mempunyai pemikiran yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Amin. Amin ya Berarti, Rabbal Alamin. berarti saya bisa jadi presiden ya Pak ya? Oh ya, tadi menghadap ke mana? Atas terus. Bu Sulastri menghadap ke mana Saya menghadap tadi? ke atas, Mas. Oh, menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Oh iya, Ananda Sulastri menghadap ke atas. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini, mengapa pesawat bisa terbang dan mengantarkan kita dari tempat satu ke tempat lainnya? Ada yang bisa jawab? Karena ada mesinnya. Karena ada mesinnya. Betul sekali untuk Ananda Niken. Nah, untuk sekarang yang pertanyaannya yaitu sekarang kenapa hewan dan manusia bisa bergerak? Karena punya alat gerak. Ada alat geraknya Pak, ada rangkanya, Iya, ada tulangnya. ada alat geraknya. Jadi bisa bergerak. Iya, betul sekali. Seperti apa organ gerak hewan dan manusia? Ada yang tahu? Oke, kita akan pelajari ya ke depan. Oke, nah di sini untuk alat gerak hewan dan manusia, alat gerak terdiri dari 2 macam. Ada apa aja di sini, Nanda Kamto? Aktif dan pasif. Iya, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya. Oke, sebelumnya Bapak akan buat kelompok terlebih dahulu. Tadi yang menghadap ke kanan, tadi ada Ika. Siapa lagi? Ananda Ika, Ananda Niken. Siapa lagi? Udah ya, itu. Kemudian yang menghadap ke kiri ada Maindra, Ananda. Siapa lagi? Ananda Aziza. Saya Pak. Ya, untuk yang lainnya silakan mengikuti Ananda Ika atau Ananda Ika silakan memilih kelompoknya. Ya, kita bagi menjadi 5-5. Begitu pula Ananda Maindra juga silakan memilih kelompoknya. Tapi dengan catatan jangan berantem ya. Kita ya dibagi secara adil. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, lah di sini Bapak akan membagikan LKPD. Setiap individu ya, nanti ada tugas secara kelompok, ada tugas secara individu. Namun walaupun tugas secara kelompok semuanya juga mengerjakan secara individu, cuma caranya dikerjakan secara kelompok ya. Di sini ada LKPD. Untuk lengkapilah tabel di bawah ini, sebutkan dan jelaskan macam-macam alat gerak ya. Silakan diisi ya LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. 5 menit ya, sudah selesai? Oke, terima kasih udah selesai. Oke, coba sekarang ini LKPD-nya Didik ini coba. Nah, ini sudah mengumpulkan ini. Didik ada, Didik? Ada? Itu Pak anaknya. Oh ya. Oke, coba sekarang dibaca, Didik. Coba LKPD-nya. Coba. Lembar kerja peserta didik. Langsung aja, langsung aja di yang kotak yang sudah diisi aja. Nah, Otot kotaknya sebagai alat gerak Aktif. aktif. Terus satunya aktif. Satunya Tulang. Tulang sebagai alat gerak
pasif. Pasif. Kebetulan Pak Agung, Betul. saya pakai kacamata seperti ini. Oh iya. Enggak duduk Oke. depan itu, Pak. Lah di sini ya kita bisa ambil tadi dari LKPD yang sudah Ananda kerjakan semua, bahwa alat gerak terdiri dari 2 macam tadi ya. Ada alat gerak apa aja tadi? Alat gerak aktif dan alat gerak dan pasif. Apa tadi alat gerak aktif? Contohnya? Contohnya apa? Otot. Otot. Ya. Otot. Disebut alat gerak aktif. Kenapa kok disebut alat gerak aktif? Karena bisa menggerakkan tulang. Karena bisa menggerakkan Iya, tulang. karena dapat bergerak. Kemudian yang kedua, alat gerak pasif. Contohnya apa? Tulang. Tulang. Ya, alat gerak pasif. Kenapa kok disebut alat gerak pasif? Karena nggak bisa gerak sendiri. Gerak sendiri, Kak. Betul ya. Karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Itu ada gambarnya di situ ya. Ada gambarnya. Oke, lanjut. Kita ice breaking lagi, yuk. Kita menyanyikan lagu. Mulailah dengan gemar membaca. Ya, kemarin Bapak dapat laporan dari Pak Didik kemarin yang menggantikan saya. Ya, waktu Bapak izin kitan kemarin ya. Oh, kalau anak kelas 5 masih kurang Pak minat bacanya untuk membaca. Oh ya, kita nyanyi lagu bersama-sama. Ya, sudah pernah lihat? Sudah pernah dengar? Belum. Lagu? Oh, belum. Belum, Ya, baru oke, ini. kita sebelum kita ice breaking untuk pembelajaran hari ini, Anda semua kemarin sudah Bapak ingatkan untuk membawa handphone ya. Coba semua handphonenya bisa diangkat mungkin handphonenya bawa ya. Oke, kalau sudah bawa mungkin bisa dinyalakan senternya. Center. Senternya ya, Pak? dinyalakan seperti ini bisa? Bisa. Ya? Oh, bisa ya. Oke, sambil kita menyanyi, sambil kita menyalakan senternya HP ya. Oke. Aku sih pinginnya jadi dokter. Kalau kalian, Aku sih arsitek. Aku presiden dong. kita tanya Bunda Ratu yuk. Yuk, yuk, yuk. Aku, kamu, dan kita semua bangga jadi anak Indonesia. Giat belajar, riang gembira, cerdaskan bangsa dengan gemar membaca. Oh, oh, oh. Ayo kita membaca. Aku, kamu, dan kita semua masa depan untuk Ibu Pertiwi. Bergandeng tangan, seiring sejalan, ikut berbakti dengan gemar membaca. Dapat cintamu, wujudkan semua mimpimu. Mau jadi dokter yang rajin membaca, mau jadi pilot yang tekun membaca, mau jadi guru yang selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca, mau jadi presiden yang rajin membaca, jadi arsitek yang tekun membaca, jadi pengusaha yang selalu membaca. Semua akan tercapai dengan gemar membaca. Ya, kita lanjutkan. Gimana tadi lagunya? Kedengaran? Kali Bapak. Saya kedengaran. kedengaran suaranya nih Niken yang sangat merdu sekali. Oh ya. Oke, tadi mau jadi apa aja kita harus gemar membaca. Oke, sekarang coba di sini Bapak punya bacaan ya tentang organ gerak manusia dan hewan ya. Bisa Anda semua baca 5 menit ya untuk Ya, Pak. oh, ya. Ya, Pak. Kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya ya yang sudah Bapak bagikan ya. Di sini untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Dicoba ya sudah.
Bapak beri waktu Sudah. 10 menit. Oke, kalau Siap, Pak. sudah. Siap, Bapak. Oke, kita bersama-sama kita tentukan ide pokok. Yang pertama tadi sudah ada ide pokok paragraf pertama ya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya contohnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kemudian paragraf kedua coba Ananda Sulastri coba dibaca ide pokoknya apa? Pak, ide pokoknya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Oke, betul. Terima kasih ya. Kemudian Ananda Ya, Ika, kalimat pengembangnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, sampai di sini bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang? Bisa. Bisa ya. Prememori. Lanjut. Nah, di sini tadi kan Bapak sudah bilang untuk menyediakan HP atau smartphone. Lah, dengan menggunakan smartphone kalian carilah bacaan yang mempunyai tema yang sama dengan bacaan yang telah dibaca tadi. Temanya apa tadi? Tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Organ gerak pada hewan dan manusia. Iya, melalui media perpustakaan digital dan platform Ipusnas ya. Di HP-nya kan kemarin sudah semua kan diinstal di Play Store-nya tentang Ya, Bapak. Ipusnas. Iya, Silakan. Bapak. Siap, Bapak. Nah, silakan carilah bacaan ya sebanyak mungkin. Kalau sudah, lah pilihlah satu bacaan, kemudian temukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Tuliskan pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sudah semua ya? Sudah. Lanjut. Lah di sini ini hasil LKPD-nya Ika Agustin ya ini. Ide pokoknya bisa dibacakan, yang baca jangan Ika. Ruah. Ananda Ruah. Anda Ruah bisa Iya, dibacakan Pak. Saya baca ide, yang ide bisa, pokok Pak. yang paragraf 1. Siap, Pak. Paragraf 1. Ide pokok, kancil yang dikenal cerdik dan lincah geraknya menantang adu balap lari kepada keong. Oke. Gitu, Bapak. Betul. Oke, kalimat pengembangnya coba Ananda Kamto coba. Suatu tantangan yang syarat dengan pelecehan yang sepertinya tidak ada jawaban lain, pastilah sang kancil yang akan memenangkan lomba lari itu. Oke, untuk paragraf 2, 3, 4, 5 bisa dilihat ya. Nah, kemudian bisa dibaca ini semua. Kelihatan apa bacanya? Orang meninggal di Meninggal diloncati kucing hidup. Ada yang tahu apa maksudnya? Saya tahu jebakan Pak Guru. Ya, Didi apa maksudnya? Gimana? Gimana? Jangan kebuli dan melarang. Oh, kalau kucingnya mati nggak bisa meloncat. Nah, Iya. apa ada lagi maknanya yang menemukan makna lain selain Ini, makna dari Pak, Ananda Didi? orang yang meninggal diloncati kucing hidup. Orang meninggal diloncati kucing hidup. Orangnya itu iya. meninggal diloncati, Pak, sama kucing hidup. Oh iya, Anu, betul. terus ada lagi, Pak. Ada Ya, lagi, Orang Pak. meninggal diloncati kucing hidup. Orang meninggal diloncati kucing hidup lagi, Pak. Oh iya, jadi ada dua makna. Dua Lah di makna. sini pesan Bapak dalam Tidak ada kalian tanda komanya. Oh iya, betul. Jadi nggak Jadi bisa dipahami. betul sekali Ananda Ida ya. Jadi dalam mengembangkan kalimat nanti ya mengembangkan kalimat ide pokok itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna yang ganda, apalagi Ganda, tidak sesuai dengan ide pokoknya ya. Lanjut. Nah, kita ke di sini bahan diskusi. Tadi sudah dibentuk kelompok kan? Silakan diskusikan tentang pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan dan cara menentukan ide pokok. Ya, Bapak beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Oke. Sudah. Nah, di sini ini miliknya Ananda Sulastri ya. Nah, di sini nih, bahan diskusinya pengertian ide pokok. Di sini hasil diskusinya apa? Bisa dibacakan hasilnya Ananda Sulastri dibacakan oleh Ananda Ika. Coba.
Pengertian ide pokok bacaan menurut Sulastri, inti atau dasar permasalahan suatu teks. Kalau fungsi ide pokok bacaan untuk mengetahui inti sari dalam bacaan. Cara menentukan ide pokok ada 3. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Oke, terima kasih Ananda Ika. Nah, dari LKPD itu tadi, silakan dibuat kesimpulan, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi tadi. Apa kira-kira kesimpulannya? Silakan dituliskan, Bapak beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah ya. Kesimpulan dari Ananda Niken ini ya. Nah, jadi kesimpulannya bisa dibacakan mungkin Ananda Ida untuk hasilnya Ananda Niken ya. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok bacaan memudahkan kita untuk mengetahui intisari dalam bacaan. Ide pokok dapat ditemukan dengan cara 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Mencari kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Oke, terima kasih lah. Ini tadi berarti kalian sudah bisa menemukan secara sendiri, secara mandiri apa itu ide pokok, apa itu ide pokok bacaan fungsinya, kemudian cara menemukan ide pokok ya. Nah, di sini ceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok yang sudah kalian temukan ya. Nanti silakan dikembangkan untuk menjadi suatu cerita ya. Bisa? Ya, Bapak beri waktu 30 menit. Ya, oke. Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Nah, ini adalah hasilnya dari Ananda Didi ini ya. Hasilnya, judulnya dapat kancil dan keong ya. Di ini silakan bisa dibaca sendiri ya. Free memory. Lanjut. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan kita dalam pembelajaran hari ini kesimpulannya apa aja, yaitu tentang pengertian ide pokok dan cara menentukan ide pokok ya. Ide pokok yang merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Kemudian menentukan ide pokok, ya ini yang harus yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok tadi ya. Ada membaca teks keseluruhan, mencari kalimat utama, dan menemukan informasi dan kalimat utama. Menentukan ide pokok dalam teks merupakan inti atau dasar permasalahan dalam satu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam satu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan dalam teks tersebut. Jadi dalam fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ditanya sama temen, misalnya pagi-pagi ditanya, kemarin filmnya Ipin Upin ceritanya piye lah, seperti itu misalnya. Kalian kan nggak mungkin menceritakan dari awal sampai akhir, tapi cukup menceritakan hanya inti permasalahannya atau apa ide pokoknya. Pokoknya saja. Nah, untuk mengidentifikasi ide pokok di sini, sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Menceritakan kembali isi teksnya, langkah-langkahnya bisa kita catat informasi, buat ide pokok, buat kalimat utama, buat beberapa kalimat, perhatikan ejaannya, dan susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi satu teks yang urut. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Ananda semua? Ada yang tanyakan? Oh, tidak. Oke. Untuk kalau tidak, untuk tugas di rumah, yaitu Ananda membuat cerita yang menceritakan tentang Ananda membantu pekerjaan rumah orang tua Ananda semua di rumah. Untuk besok kita baca bersama-sama. Kemudian untuk agenda rencana pembelajaran pertemuan berikutnya, silakan juga dibawa komik ya Ananda semua. Kita akan belajar SBDP, yaitu yang berkaitan dengan komik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya,
apa perasaan Ananda setelah kita melewati atau kita melaksanakan atau kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Perasaannya? Menyenangkan. Saya sangat senang banget belajar hari ini. Oh iya, ya udah, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, silakan tadi yang menyiapkan siapa? Ananda? Siapa tadi Ananda? Didi. Oh, Ananda Didi, yuk. Ya, silakan disiapkan. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Didi. Pesan Bapak hanya satu, seseorang yang banyak bertindak dan membaca akan banyak melihat dan mengetahui. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim Pak, salim.